Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat. Serta sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan para sahabat-sahabatnya, keluarganya, dan semoga mudah-mudahan sampai kepada kita sebagai umatnya. Hadirin sekalian, di sini saya izin berpidato membahas tentang menjadi pribadi yang bermakna bagi diri sendiri dan orang lain. Topik ini tuh penting, tapi juga penuh tantangan. Kenapa? Karena kadang kita itu bingung bagaimana caranya kita jadi bermakna. Dan sejujurnya, seringkali kita itu merasa hidup ini tuh kurang bermakna hanya karena like postingan Instagram atau TikTok yang turun dan followers yang tiba-tiba turun juga. Makna itu gak diukur dari jumlah followers, tapi dari seberapa besar kita jadi influencer di dunia nyata. Hadirin yang berbahagia, menjadi pribadi yang bermakna itu sebenarnya sederhana. Kita itu gak perlu jadi superhero atau tokoh yang terkenal dulu. Yang penting itu kita mulai dari 3 hal berikut. Yang pertama yaitu kenali dan terima diri sendiri. Kita itu nggak bisa menjadi pribadi yang bermakna kalau kita sendiri nggak kenal siapa sih diri kita. Kadang kita itu terlalu sibuk melihat hidup orang lain, lihat teman kerja yang sukses, lihat jadi minder gitu, lihat tetangga atau teman-teman yang mempunyai outfit yang bagus atau skincare yang mahal. Kita itu menjadi insecure dan stres. Lihat selebgram yang jalan-jalan ke luar negeri, ke Bali, ke luar kota, kita itu langsung ngeluh kayak hidupku kok kayak gini-gini aja sih, kok gak ada kemajuan. Padahal hidup itu bukan lomba. Setiap orang punya jalannya masing-masing. Coba tanya ke diri sendiri, apa kelebihanmu? Kalau kelebihanmu makan, maka manfaatkan. Siapa tahu bisa jadi food review. Kalau kelebihanmu ngomong gak berhenti, jangan cuma buat gosip, bergibah, tapi manfaatkan untuk ceramah atau podcast gitu. Yang kedua, jangan hanya fokus kepada diri sendiri. Ada pepatah itu pernah berkata, orang yang hebat berbicara tentang ide. Orang biasa berbicara tentang dirinya sendiri. Dan orang yang bermakna berbicara tentang orang lain. Maksudnya itu jangan cuma mikirin diri sendiri gitu. Hidup kita akan lebih bermakna kalau kita bermanfaat untuk orang lain. Saya kasih contoh. Kalau kita nggak bisa bantu orang lain dengan materi, minimal bantu dengan energi. Apa itu energi? Seperti apa energi itu? Ya misalnya senyum gitu. Senyum itu gratis, tapi efeknya luar biasa. Jangan pelit senyum, karena kita nggak tahu, mungkin senyuman kita itu bisa bikin orang lain semangat gitu. Tapi ingat, kalau senyum-senyum sendiri tanpa sebab itu bukan bermakna, tapi ya menyeramkan lah. Yang ketiga yaitu hadapi tantangan dengan humor. Hidup ini tuh nggak selalu mulus, betul gak sih? Kadang kita gagal, kecewa, atau bahkan malu. Tapi kalau kita bisa tertawa atas kegagalan itu, tanda kita dewasa. Misalnya, pernah nggak kalian salah kostum atau
pergi ke kondangan gitu ya, salah kostum, dan itu kalian sendiri yang berbeda di dalam ruangan itu. Saya sih pernah datang ke acara resmi, bajunya salah kostum, dan ternyata tertawa sendiri atas kesalahan itu jauh lebih baik daripada terus terasa malu. Kegagalan itu ibarat wifi yang lambat. Emang nyebelin sih, emang nyebelin, tapi tetap ada gunanya. Setiap kegagalan membawa pelajaran. Bahkan mungkin kegagalan itu justru mempersiapkan kita untuk sukses di waktu yang tepat. Jadi jangan menyerah hanya karena jatuh. Yang paling tepat, jadi yang paling penting itu ya, kita itu terus bangkit, dan bangkit lagi. Kalau perlu sambil bawa humor supaya masalahnya itu lebih ringan gitu. Hadirin yang saya hormati, kunci menjadi pribadi yang bermakna adalah keseimbangan. Kita itu harus tahu kapan kita fokus pada diri sendiri, kapan kita fokus kepada orang lain. Yang paling penting jangan pernah berhenti belajar. Ingat, orang yang merasa sudah cukup pintar biasanya itu kayak malah berhenti berkembang, tapi orang yang mau belajar dan siapa saja akan terus bertumbuh. Terakhir, izinkan saya menutup dengan sebuah analogi. Hidup ini seperti pensil. Kadang kita harus diraut untuk menjadi lebih tajam. Kadang kita harus rela dipakai hingga habis. Tapi selama kita meninggalkan jejak yang bermakna, kita telah menjalani hidup yang berarti. Sekian pidato dari saya. Saya Suci Ramadhani ingin undur diri. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Jika ada yang lucu, semoga itu membuat suasana lebih segar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.